tangan yang merupakan paku. Ketidakdewasaan rohani, mengalami ketidakdewasaan rohani. Saya tidak dewasa rohani. Kayak aku saja. Padahal rumah saya itu dekat GKJ, dekat gereja. Dan dulu gereja kami juga GKJ dulu. Tapi selama 3 tahun sampai lulus itu, saya sepertinya tidak masuk gereja dan saya malah kalau hari Minggu sering kali ada acara sendiri dengan teman-teman, asik ya, bahkan nongkrong di depan jalan itu, semangat mau daripada jalan kaki naik kendaraan, saya nongkrong di brook itu ya, di jembatan itu dan melihat itu cuek saja saya. Tidak ada yang namanya ke gereja, tidak ada yang namanya peduli. Sungguh-sungguh rohani saya mati waktu itu. Dan persekutuan saya dengan itu saya akui mati, tidak hidup. Lalu seiring berjalannya waktu setelah saya lulus SMA itu selama 2 tahun, saya juga sama saja masih seperti itu, masih rohaninya kacau. Lalu suatu hari setelah saya
berputar-putar ke Jakarta, ke Bandung, melamar ini melamar itu selama 2 tahun setelah lulus S1, nggak ada hasilnya. Suatu saat ketika saya pulang ke rumah dan saya malam-malam itu saya mimpi ini sering saya ceritakan mimpi ini. Dalam mimpi itu saya berdiri di mimbar itu, seperti sekarang ini saya berdiri di mimbar. Karena memang ayah saya waktu itu majelis di KC ya, waktu itu sering khotbah, sering pelayanan. Lalu saya kaget loh. Setelah itu saya bangun, kok saya berdiri di atas mimbar ya. Saya tuh nggak tahu yang namanya rohaninya mati ya, jadi ya pokoknya ya nggak mikirkan itu. Beberapa hari setelah mimpi itu ada 2 orang datang ke rumah. Membawa brosur STI seminari, waktu itu seminari di Dr. Angga, seminari teologi Indonesia, membawa brosur STI dan singkatnya saya diajak masuk sekolah di situ. Saya baru ngomong ini saya sekolah alkitab, sekolah rohani, kemarin saya baru gitu. Seperti ayah saya sering berdiri di mimbar dan melayani. Kok ya? Ya akhirnya singkat ceritanya saya terima dan saya daftar di sekolah itu dan saya kuliah. Bapak Ibu juga tulis itu awalnya. Dan ini awal saya latihan. Ini awal saya latihan sebagai orang Kristen yang terpuruk rohaninya. Kok bisa-bisa saya akhirnya masuk ke sekolah alkitab. Ini selama sekolah alkitab ini saya juga latihan. Hari Selasa sampai hari Jumat siang itu teori. Hari Jumat siang sampai Senin sore itu praktek di pelayanan. Jadi ya kuliah ya pelayanan ya itu. Jadi semacam latihan. Ini ada Mbak Hati, ada Pak Nana, ada Bu Rudi, ada Pak Yakub Purworejo, itu teman sekelas saya. Dan ini dosen saya Pak Kairan, salah satunya. Pak Tiko juga salah duanya. Jadi saya dilatih begitu rupa Bapak Ibu. Kemudian buka pelayanan di Cilawak, di Menggala. Bersamaan dengan yang di Karangbude waktu itu, yang akhirnya Bu Nanang akhirnya kita baptis waktu itu. Lalu kemudian saya ke Karangdur, lalu saya ke Wonogiri juga, masuk ke sekolah dulu, saya dulu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan saya merasa ketika saya merenungkan ini, saya merasa dilatih oleh Tuhan. Tuhan baik sekali. Ketika hidup saya dulu putus asa secara rohani dan jalan dengan tidak ada harapan sama sekali secara rohani, tiba-tiba Tuhan baik menanting saya sekolah, lalu pelayanan, lalu kemudian terus sampai hari ini, lalu menikah sampai hari ini, dan saya terus latihan Bapak Ibu. Saya tidak pernah yang namanya berhenti, saya terus bergumul dengan yang namanya latihan-latihan rohani. Karena yang diinginkan Tuhan itu adalah dewasa rohani, rohaninya dewasa. Spiritual stunting Tuhan itu tidak suka. Tuhan sukanya itu adalah kerohanian yang dewasa. Dulu saya malas sekali Bapak Ibu. Malas mikir gereja, mikirnya ya cari uang, makan. Seperti Tuhan memperingatkan orang-orang Kristen di Ibrani pasal yang ke-5 itu, bahwa di sana terjadi suatu spiritual stunting, terjadi kerohanian yang mandek, terjadi kerohanian yang mandul, dan Tuhan mau supaya Tuhan memperingati supaya kita itu tidak lagi
mengalami stunting. Pemerintah sering menggembar-gemborkan stunting, gizi buruk itu stunting. Lalu saya kira ekonomi yang ini juga stunting juga, ekonomi yang tidak stabil, ekonomi yang tidak merata, itu stunting. Hari ini kita akan belajar dari kitab Ibrani pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-11. Ayat 11 sampai ayat 14 dulu. Saya bacakan untuk kita semua. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Itu dulu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab itu memberikan suatu tolak ukur bahwa orang yang dewasa, yang disebut dewasa rohani itu sangat berkaitan erat dengan kualitas imannya, kualitas karakternya, dan kematangan rohaninya. Ini Alkitab menyatakan seperti itu. Memang ada pepatah juga yang mengatakan bahwa untuk menjadi tua adalah keharusan. Ini pepatah. Untuk menjadi tua itu keharusan. Sedangkan menjadi dewasa adalah pilihan. Ini pepatah. Sehingga ini pepatah dunia, pepatah umum. Namun demikian Bapak Ibu, kekristenan itu tidak seperti itu, berbeda. Kekristenan itu mengatakan bahwa menjadi tua adalah fakta. Menjadi tua itu fakta. Dewasa rohani itu keharusan. Dewasa rohani itu keharusan, bukan pilihan. Karena apa? Karena seorang bertumbuh dewasa itu berasal dari Tuhan. Pertumbuhan itu asalnya dari Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-3 di sana bahwa memang Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi satu sisi Tuhan itu memang asalnya pertumbuhan, sumbernya pertumbuhan, yang membuat sebuah pertumbuhan itu terjadi itu Tuhan. Proses pertumbuhan itu akan terjadi. Namun demikian dari segi manusia itu harus tekun, gitu. Harus tekun. Makanya Paulus kan menanam, Apolos menyiram, gitu. Dari segi pelayan, dari segi jemaat harus tekun, harus tekun, terus disiplin. Sehingga akan terjadi sinergi kerjasama yang baik, kedewasaan rohani. Maka dari itu dikatakan tadi, kedewasaan itu bukan pilihan, tetapi keharusan.
Karena Tuhan yang membuat seseorang itu dewasa rohani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan melihat dalam Ibrani pasal yang ke-5 ini, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 dulu, bahwa Tuhan sesungguhnya sedang memperingatkan kepada Tuhan melalui penulis sedang memperingatkan kepada orang-orang Kristen Ibrani pada waktu itu. Karena penulis Ibrani ini mendapat ilham dari Tuhan, mencium adanya suatu krisis kedewasaan rohani di jemaat Ibrani ini. Karena mereka satu sisi Kristen, tetapi satu sisi mereka masih memegang erat, mempertahankan keyahudian mereka, sehingga mereka susah untuk mengalami pertumbuhan secara rohani. Maka dari itu Tuhan memperingatkan agar supaya kamu itu tidak murtad. Murtad itu singkat ceritanya artinya itu meninggalkan Tuhan, meninggalkan kebenaran yang dulu sudah pernah diikuti. Itu supaya kamu tidak murtad, maka kamu harus dewasa rohani. Jadi karena bahaya itu, maka Tuhan mengingatkan kepada jemaat atau orang-orang Ibrani pada waktu itu supaya mereka itu tidak menjadi murtad. Karena pasal 6 di situ dikatakan kalau sampai menjadi murtad itu tidak ada lagi korban yang dapat menyelamatkan kamu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan melihat di sini masalah apa yang sedang terjadi di tengah-tengah orang-orang Kristen di Ibrani pasal yang ke-5 ini, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Apa yang menjadi masalah di sini? Yang menjadi masalah di sana pada waktu itu adalah ketidakdewasaan rohani. Jadi ini yang pertama. Masalahnya adalah ketidakdewasaan rohani. Maka Tuhan memperingatkan bahayanya kemurtadan itu. Bapak Ibu, murtad itu bukan hanya ini. Jadi nanti itu ada 7 tahun, ada 2 masa. Masa-masa kemurtadan luar biasa nanti pada zaman kesusahan besar. Setelah gereja diangkat oleh Tuhan, lalu kemudian Antikristus memerintah selama 7 tahun. Itu kemurtadan yang massal. Tapi kemurtadan di sini bisa terjadi itu secara pribadi, tidak bersama-sama, tapi satu gitu. Ya Bapak Ibu, ada langkah-langkah yang bisa membawa seseorang itu yang dulunya itu setia kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat pasal 6 di situ, sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah dibaptis, sudah ikut perjamuan Tuhan, sudah ini, sudah itu. Tapi mereka meninggalkan itu semuanya. Dan itu tidak ada korban yang bisa menyelamatkan dia lagi. Itu yang terjadi di jemaat Ibrani pada waktu itu. Jadi masalah ketidakdewasaan rohani, pertumbuhan rohani terhambat. Dikatakan dalam ayat yang ke-12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar atau menjadi guru. Kamu masih perlu diajar lagi asas-asas pokok dan kenyataan Allah dan seterusnya begitu. Jadi dari sudut waktu
secara waktu, sejak kamu lahir baru percaya Yesus sampai kamu sekarang ini mungkin sudah berapa puluh tahun jadi orang Kristen, ditinjau dari sudut waktu, kamu harusnya sudah jadi guru, harus sudah mengajar, tetapi kamu masih suka diajar terus, tidak mau mengajar-ngajar. Ini namanya ketidakdewasaan rohani. Terjadi spiritual stunting. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian ayat yang ke-13 dan ayat 14 dikatakan di sana, sebab terbawa angin menjadi. Ayat 13 dan ayat 14, sebab barang siapa masih memerlukan susu dan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Yang kedua di sini kita bisa melihat itu ketidakdewasaan. Tadi harusnya sudah menjadi guru. Lalu sekarang yang kedua, kamu masih minum susu, kamu masih menjadi bayi. Harusnya kamu sudah dewasa rohani, tetapi kamu masih medot susu botol. Gambarannya begitu. Jadi ini belum dewasa. Nah diduga kuat itu karena jemaat atau orang-orang Kristen Ibrani itu masih menganut paham dualisme, satu sisi Kristus, satu sisi keyahudian. Jadi masih kuat kedagingannya, masih kuat kedagingannya, belum kokoh pengajarannya, belum nancep pengajaran firman Tuhannya, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang terjadi adalah ketidakdewasaan. Memang Bapak Ibu, untuk menjadi guru itu di Alkitab tidak ada kamu kalau sudah jadi orang Kristen 2 tahun jadi guru ya. Kalau sudah jadi orang Kristen 5 tahun jadi guru. Kalau jadi lebih lama lagi jadi guru. Itu nggak ada ketentuan waktu. Nggak ada ketentuan waktu. Nah, kalau menjadi guru itu sebenarnya bagi yang sudah ikut pemuridan itu buku 1 sudah selesai, sebenarnya itu bisa mengajar orang lain buku 1 juga gitu. Paseban itu menolong sekali untuk membantu kita menjadi guru. Itu kan ada buku 1, buku tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu. Kalau sudah selesai tahap 1 itu bisa mengajar orang lain yang baru, itu mengajar tahap 1 dan juga selanjutnya. Jadi tidak harus nunggu kamu 5 tahun dulu baru nanti kamu boleh mengajar dulu. Jadi untuk menjadi guru itu tidak jadi banyak usia. Ada yang masih muda juga mengajar karena bertumbuh kedewasaan rohaninya. Nah, itu yang pertama. Itu masalahnya. Mengapa Tuhan memperingati orang-orang Kristen di Ibrani? Karena ada ketidakdewasaan rohani yang terjadi di sana. Lalu yang kedua sekarang, apa penyebabnya? Penyebab utama terjadinya ketidakdewasaan rohani di jemaat Ibrani itu adalah mereka
malas secara spiritual. Ayat yang 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi akar masalahnya adalah malas secara rohani, malas ke gereja. Kayak saya tadi itu loh, melihat orang pada ke gereja cuek aja, tidak terdorong, tidak tergugah hatinya, malas. Udah ada yang ayo ke gereja, ya hanya berlalu saja. Malas, karena malas kalau karena malas secara rohani. Nah, dalam bahasa Yunani-nya itu saya lihat di sini bahwa kata lamban itu dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan malas. Lamban, mendengarkan. Jadi lamban mendengarkan itu susah memahami. Itu diartikan, diterjemahkan itu menjadi malas. Sebenarnya secara kemampuan punya, secara keterampilan punya, tidak kurang. Hanya masalahnya di sikap hati terhadap kerohanian yang begini. Sikap hatinya nggak ada. Kayak kemarin kok banyak Pak Nanang itu pengetahuannya oke, cuma Efesus. Kemampuannya, skillnya, motoriknya bagus. Hanya sikap hatinya yang tidak bagus. Jadi menghamiri semuanya. Dan Tuhan berkata, kamu sudah dalam sekali jatuh meninggalkan kasih yang mengambil. Demikian juga di sini Bapak Ibu, di jemaat Ibrani terjadi hal yang seperti itu. Mereka tidak ada sikap hati terhadap pertumbuhan kerohanian, cuek terhadap pertumbuhan rohanian. Dikatakan sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi muajar, tetapi kamu masih seperti anak-anak. Ini sesungguhnya menunjukkan kepada suatu keadaan di mana orang-orang Ibrani di situ mengalami persoalan yang sangat besar secara rohani, krisis rohani yang luar biasa. Sehingga pola pikir mereka terhadap kebenaran, sehingga karakter mereka, sehingga pengantangan rohani mereka itu terhambat, mengalami ketidakdewasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam kitab Amsal pasal 20 ayat 4. Ini pembanding. Amsal pasal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, si pemalas ini mengharapkan apa-apa, mengharapkan buah, mengharapkan hasil, tapi nggak baca. Tidak membaca tetapi mengharapkan hasil. Harusnya kan membaca, ditanam baru mengharapkan hasil. Itu yang benar. Tetapi pemalas di sini itu adalah tidak mau membaca, tetapi mereka mengharapkan hasil.
Bapak Bu, sangat sulit sekali kalau kita berharap bertumbuh secara rohani sementara kita tidak pernah mendisiplin diri, tidak pernah membajak diri, mengenal Yesus, belajar mengenal Yesus, belajar mengenal kebenaran, berdoa, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab, saat teduh, dan lain sebagainya. Itu mendisiplin diri, salah satunya. Ironis sekali kalau kita tidak membaca tapi berharap Tuhan. Itu mimpi dan itu ilusi yang sangat menyedihkan. Masalahnya malas, Bapak Ibu. Malas dengan kerohanian. Gak peduli lagi dengan kerohanian. Ngakunya sih Kristen, tapi gak peduli lagi. Aku sibuk. Nanti kalau aku sudah pensiun, nanti kalau aku udah lulus, nanti kalau aku udah tua, wah sebelum tua udah mati. Jadi belum sempat mendisiplin diri. Satu lagi, Amsal pasal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si pendosa. Bapak Ibu, malas di dalam hal bekerja itu menjadi sumber kerusakan. Ya di keluarga, ya di lingkungan, karena malas akan meresahkan masyarakat, meresahkan keluarga tadi. Itu orang yang malas. Dan orang malas itu orang yang tidak peka. Aku harusnya kerja, tapi nggak kerja gitu. Jadi sensitivitasnya itu nggak ada, kepekaannya itu nggak ada, sehingga akan merusak dirinya sendiri, merusak orang-orang di sekitarnya, dan merusak komunitasnya. Orang malas itu. Maka gue dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah kondisinya Bapak Ibu. Orang yang malas secara rohani itu tidak mau berusaha, berjuang untuk mengerti kebenaran, untuk mengerti, mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus, untuk belajar kekristenan. Saya senang sekali bagaimana lebih semangat sekali sesekali kita ketemu. Bener, Pak Beri, ini bener ya. Tetut nalo, ini bener ya. Tetut nalo. UBB itu Bapak. Nah itu seperti itu. Semangat berapi-api. Luar biasa. Salah satu dari 7 dosa yang mematikan itu adalah malas. Malas itu sama dengan orang yang apati, gitu. Apatis. Apa itu bilang? Ini ada masalah penolakan secara rohani. Ada masalah penolakan secara rohani. Mungkin ada akar-akarnya. Kenapa dia itu seperti itu? Itu ada akarnya. Tapi yang jelas orang yang malas itu, saya mencatat ada 4 karakteristik orang yang malas. Jadi orang yang malas ini, orangnya ceroboh. Seperti pengemudi yang ceroboh itu pasti akan kecelakaan terus karena di dalam pengemudi itu ceroboh. Jika juga orang yang malas secara rohani itu ceroboh, itu nggak pakai. Jadi mau pakai sendiri. Lalu yang kedua, enggan bertindak.
malas bertindak secara rohani. Yang ketiga, usahanya setengah-setengah sehingga tidak efektif. Yang keempat, mudah putus asa ketika dalam kesulitan. Itu Bapak Ibu yang menjadi akar masalahnya. Tidak dewasa secara rohani itu terjadi karena kemalasan secara spiritual tadi. Sekarang kita melihat yang terakhir, yang ketiga adalah lalu apa solusinya? Solusinya apa? Caranya bagaimana supaya kerohanian itu bertumbuh dan tidak mengalami spiritual stunting. Kita kembali ke kitab Ibrani. Caranya adalah yang pertama itu ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan baik yang jahat dari yang jahat. Bapak Ibu, yang pertama adalah untuk kita jalan keluar yang pertama adalah melatih panca indera. Melatih panca indera. Lalu panca indera ada berapa? Yang namanya panca itu kan 5 ya memang. Ekor, dwi, tri, satu, panca. Panca yang 5. Panca indera. Apa saja panca 5 panca indera itu Bapak Ibu? Yang kita miliki? Mata, hidung, telinga, mulut, terus kulit, perasa, kulit, rambut. Sampai sekarang panca indera kita secara fisik masih normal ya Pak Ibu, berjalan ya. Nah maksud ini di sini adalah panca indera itu dalam sisi rohani. Panca indera dalam sisi rohani. Mata kita harusnya kita latih. Ya. Memang juga ada unsur karunia juga. Jadi mari kita belajar, mari kita berlatih bagaimana supaya mata jasmani kita ini, mata kita ini sekarang ini bukan saja melihat secara ini saja, tapi bisa melihat secara rohani. Contohnya seperti kisah Elisa ketika kerajaan Israel itu mau diserang oleh Aram, ya kan? Nah, semua program rencana Raja Aram itu diketahui oleh Nabi Elisa. Lalu kemudian ketahuan kan, wah, Raja Aram marah sekali. Jadi rencananya mau menyerang Israel, kok malah ketahuan? Karena itu disampaikan oleh bujangnya Elisa. Lalu kedengaran Raja Aram. Lalu kemudian Raja Aram mengepung rumahnya Elisa. Tentara-tentara itu mengepung semua. Bujangnya melihat, Bapak, kita dalam keadaan bahaya, kita dalam keadaan yang genting sekali ini. Ayo kita pergi. Kita dikepung oleh tentara Aram luar biasa. Padahal itu Elisa tidak melihat tidak melihat memang ada tentara-tentara yang mengepung rumahnya. Lalu Elisa berdoa untuk bujangnya, minta supaya bujangnya punya penglihatan yang sama. Akhirnya betul bujangnya bisa melihat, itu tentara banyak sekali ya. Nah itu contohnya, punya mata yang seperti Elisa, mata rohani.
untuk melihat secara rohani, bukan untuk melihat secara hal-hal yang berdosa. Melihat secara rohani. Berkata ya, itu aja masih perintisan. Melihat secara rohani, di hatinya itu melihat secara rohani. Wah, Pak itu ini ya, kayaknya perlu dijualkan. Gitu. Itu mata rohani, tajam, dipertajam. Lalu telinga itu dalam kitab Yesaya itu seperti telinga seorang murid. Telinga kita itu harusnya sebagai telinga seorang murid, bukan telinga yang mendengarkan hoak, bergosip dan sebagainya, tapi telinga seorang murid. Itu yang perlu dilatih. Dalam ayat yang ke-11, kamu lamban mendengarkan. Telingamu itu lamban. Ya. Yang didengar itu apa itu? Yang didengar itu dari luar itu yang isu-isu yang menyedihkan. Kalau kita hidupnya hidup secara ya kita tidak akan terpengaruh suara-suara dari luar. Kalau hidup kita itu hidup bios, ya kita akan terpancing, kita akan ketularan, kita akan terpengaruh, kita akan terkontaminasi dengan apa yang kita dengar dari luar. Dan kalau jadi ini kayak langsung marah, aku guys, nah itu dia. Ya. Kalau kita itu hidup berdasarkan kebenaran, biar orang ngomong apa, yang penting aku nggak gitu. Mata, telinga, lalu hidung. Hidung itu pembawaan, membawi, lalu harum. Bapak Ibu dan saya ini sebenarnya orang Kristen, orang percaya seperti Kristus. Kristus menderita dan kita juga menderita. Penderitaan orang percaya itu bukan penderitaan yang karena konyol, penderitaan yang bukan karena kita itu bodoh sehingga kita menderita. Enggak. Bapak Ibu, saya mau katakan, penderitaan kita itu karena kita mengikut Kristus itu berbau harum di hadapan Tuhan. Amen. Di hadapan dunia memang kita berbau kematian. Tapi justru sebaliknya mereka yang mati sebenarnya, mati rohaninya. Dan kalau nggak percaya Yesus mereka masuk neraka. Tetapi penderitaan kita, kesusahan kita, kesedihan kita itu berbau harum di hadapan Tuhan karena Kristus. Nah, dalam aliran karismatik juga ada yang mengatakan, ini dari kitab Kidung Agung sumbernya, Tuhan datang hadir itu biasanya ada bau-bau yang dibawa, bau harum, bau melati, bau bunga, bau ini. Tapi kalau bau bangkai itu pasti setan yang datang, bukan Tuhan. Karena di kitab Kidung Agung itu ada. Tapi maksudnya memang hidung itu harus dilatih sedemikian rupa agar supaya kita itu apa yang kita bertumbuh. Lalu kemudian apalagi tangan kita gunakan untuk bekerja, kita gunakan untuk tumpang tangan, orang sakit sembuh gitu. Ya, tumpang tangan untuk memberi pada orang lain. Ya, itu dilatih. Lalu kemudian apalagi perasa, kulit meraba perasa. Jadi kulit itu bisa merasakan Tuhan hadir. Kulit bisa merasakan Tuhan hadir. Merinding gitu ya. Banyak orang bilang merinding. Itu bisa jadi Tuhan hadir. Ketika kita ibadah, ketika kita penyembahan. Itu bukan dari itu Bapak Ibu, kalau banyak penyembahan
banyak memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, itu kadang-kadang memang kayak ada ceribit-ceribit tuh Bapak Ibu. Saya pribadi itu rasakan ceribit-ceribit di ruangan itu kayak anyes, kayak dingin gitu, lalu merinding. Jadi sebenarnya Tuhan hadir di situ. Nah, kulit kita itu ini. Coba Bapak Ibu latih, rasakan itu. Kalau itu semua, karena itu Roh Kudus hadir itu dalam kemuliaan, dalam sakinah glory Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya setan kalau datang itu bukan dalam kemuliaan, tapi intimidasi. Sehingga ketika ada manusia ini takut gitu ya. Lalu setan datang. Saya pernah suatu hari di rumah, ketika saya mencuci baju, tiba-tiba kucing saya yang unyil dulu waktu masih hidup, dia kayak bulunya naik ke sini Bapak. Siang hari. Lalu saya lihat, saya bilang sama kucing, kucing kok kayak gini ya? Iya. Loh, kok saya lama-lama merinding Bapak Ibu? Dan saya terintimidasi. Lalu saya masuk kamar mandi mau melanjutkan cuci, di kamar mandi kok kayak gitu Bapak Ibu. Saya terintimidasi sekali. Lalu saya tahu bilang, ayo kita doa di kamar. Saya penyembahan.